Jumpa lagi dengan Fendi. Ya, di tanggal 23 berarti saya pindah ke sana, swab kedua. Tanggal 24 masih di tempat yang sama. Itu saya masih kelingan, masih batuk. Ke kamar mandi aja masih goyang. Sampai suatu saat saya pernah sampai muntah di kamar mandi, keluar semua isi perut. Waduh, parah itu. Jadi parahnya saya itu lagi di IGD malah. Parah itu. Kayak puncaknya lah itu. Puncaknya saya sakit tuh di IGD. Tanggal 24 masih di situ. Tanggal 25 akhirnya, jadi ternyata saya baru tahu IGD itu ada dua ruangan. Ruang IGD di luar yang saya tempatin dari tanggal 21 sampai tanggal 24, dan ada IGD dalam ternyata. Nah, IGD dalam mending lah, kalau saya lihat mending gitu. Saya nggak pernah melihat orang-orang yang meninggal yang di IGD luar gitu kan. Jadi memang ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bed. Agak gede ruangannya, agak lebih gede ruangannya. Jadi itu dulu bekas koridor, kalau salah itu dulu bekas koridor, sekat, dibikin ruangan khusus buat penumpang, sorry, buat pasien yang di IGD dalam. Saya masuk tuh tanggal 25 situ tuh, masih kelingan, masih nggak enak bener. Aduh, nggak, dehidrasi deh, mual muntah masih. Sampai pas baru pindah ke situ tuh kan dikasih anggur tuh sama istri saya, buah anggur. Coba makan kan, buah anggur merah gitu kan, anggur red globe. Muntah lah saya, saya pikir saya kan muntah di plastik nih ceritanya nih. War. Saya tuh kok bawah banyak ini, banyak apa namanya, merah-merah apa sih? Terus oh alah, plastiknya bolong. Itu saya muntah di plastik yang bolong. Ternyata saya nggak lihat ya, namanya orang kayak gitu kan nggak lihat. Astagfirullahaladzim, itu maaf ya, itu sampai panjang banget itu ya, dehidrasi banget ya saat itu deh saya. Ya Allah, kapan sembuhnya kayak gini. Ya cuman bisa berdoa aja. Ya alhamdulillah, cuman saya lima waktu sih nggak sampai ketinggalan, insya Allah nggak sampai ketinggalan. Gimana caranya saya harus sholat, walaupun saya harus tiduran, saya harus sholat. Itu benar tuh, di tanggal 25 saya dimasukin ke IGD dalam. Nah, di tanggal 26 saya masih di IGD dalam juga. Istri kalau dikonfirmasi ke puskesmas, disuruh swab istri di tanggal 26. Jadi hari ke-6 saya, istri ke puskesmas untuk melakukan swab. Terus di tanggal 27 saya pagi-pagi tuh, perawatnya datang, saya, Pak, Bapak sekarang pindah ruangan lagi ya, kita ke ruangan isolasi. Jadi saya juga baru tahu ternyata. Saya pikir itu cuma ruangan-ruangan biasa. Jadi di ruang IGD dalam itu, di 6 bed itu depannya tuh ada ruangan-ruangan. Saya pikir itu lah ruangan biasa, saya nggak tahu kan ruangan apa. Ternyata itu ruangan-ruangan isolasi. Nah, pagi-pagi suster cowok, ya nggak tahu siapa namanya, datang situ, Bapak pindah ruang lagi ya, ke ruang isolasi. Loh, saya nanya, loh kenapa mas saya dipindah ke ruangan? Jadi gini Pak, baru dijelasin. Jadi akhirnya ke meja suster lagi, jadi balik lagi dibawa tab dari rumah sakit ya. Jadi Bapak gini Pak, Bapak
terkonfirmasi positif. Astagfirullah, saya langsung shock bener. Yang tadi saya pikir itu cuman buat kayak bohong-bohongan gitu kan, COVID itu. Ternyata saya kena juga, teman-teman. Ya Allah, terus saya gimana ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu, benar. Cuman ya Allah, kena positif juga nih. Nih, saya positif. Hasil swab tanggal berapa nih? Tanggal 22. Tanggal 22 bulan 10 saya terkonfirmasi positif. Swab pertama. Terus saya bilang, saya kan 2 kali swab nih, Mas. Kalau swab yang kedua, oh iya, ini dua-duanya Pak, Bapak terkonfirmasi positif COVID-19. Nih, tanggal 23 bulan 10 2020 saya positif juga swab yang kedua. Jadi ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Saya pikir ya udah jalannya, saya pikir emang udah Tuhan udah ngasih jalan seperti ini, dan saya positif tinggal sama Tuhan, sama Allah ngasih cobaan, pasti juga ngasih 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 hikmahnya gitu. Allah ngasih penyakit, saya yakin ngasih obatnya juga. Udah, saya cuma gitu aja. Saya cuma berharap, ya Allah sembuh, ya Allah, saya pengen sembuh, udah, saya udah sugesti gitu aja, sembuh. Ya udah, di tanggal 27 ya saya pindah ruangan ke ruangan isolasi. Ternyata di situ udah ada satu orang juga di situ. Saya masih shock kan keadaannya, saya buru-buru, saya nggak ngobrol, nggak apa sama orang satu ruangan itu. Ya orangnya udah tua di situ, dia juga lagi kesusahan, apa namanya, sama dia di ruang isolasi itu udah pasti positif gitu. Ya mungkin dia juga lagi mikir segala macam, saya juga dengan pikiran saya sendiri masih ya gitulah, masih belum percaya, masih ini, cuman saya cuma punya harapan pasti saya sembuh. Udah gitu aja, sugesti saya cuma gitu doang. Jadi saya nggak sempat ngobrol-ngobrol sama bapak itu, sama siapa di mana, nggak, saya nggak ngobrol-ngobrol. Ya cuma saya jalanin aja lah. Nah, mulai saat itu saya dikasih antibiotik. Ya, saat dikasih antibiotik saya malah kayak udah, loh, kok ini enakan gitu kan. Jadi sebenarnya di ruangan isolasi yang di IGD itu pas dikasih antibiotik itu enakan, tidur udah bisa. Tadinya dari tanggal 21 sampai tanggal 26 itu yang namanya pola tidur saya tuh berantakan banget. Jadi tidur sih tidur, cuman tidur ayam-ayaman, gimana sih tidur ayam-ayaman, nggak pules gitu loh. Apalagi pas di UGD depan, bener-bener saya nggak bisa merasain tuh namanya tidur tenang tuh kayak apa, sih nggak bisa ngerasain. Pas di tanggal 27 itu pas dikasih antibiotik untuk pertama kalinya. Jadi antibiotik masuk ke lewat infus, dikasih antibiotik, nggak tahu siapa ya namanya, saya nggak lihat di antibiotik, tapi kata perawatnya, ini antibiotik Pak ya, mungkin nanti reaksinya agak sedikit gatel. Dan bener Mas, kayak greening gimana sih, kayak pengen garuk aja di sini. Udahlah, saya pengen sehat, biarin aja lah, saya tahan aja tuh gatelnya tuh. Tapi alhamdulillah habis dikasih antibiotik saya enak gitu, tidurnya lebih enak ya, bukan ya, masih nggak enak sih, temen nggak apa, uh, udah lebih enak daripada sebelumnya istirahat saya. Ya alhamdulillah nih, enak nih juga nih saya di sini nih.
Di tanggal 20 Oktober saya masih di ruang isolasi itu. Ya, saya cari-cari kesibukan lah di situ. Tapi ya nggak bisa kesibukan juga. Saat itu di ruangan itu ya, di ruangan itu. Jadi di ruangan IGD dalam itu karena dulu bekas koridor, bekas apa? Kalau kalau saya lihat sih itu di bangunan bawah, paling bawah di gedung itu gitu loh, di tempat itu. Jadi yang namanya sinyal HP, sinyal telepon itu nggak ada, asli nggak ada, beneran nggak ada. Jadi hilang 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 gitu aja terus. Mentok itu jaringannya ada di E, edge kalau saya edge G ya, itu edge G itu ya. Itu cuma satu baris kecil paling ujung. Jadi kalau saya mau nelpon atau mau saya WA komunikasi sama istri saya, itu saya harus jalan dulu dengan masih saya yang masih agak pusing-pusing. Saya paksain jalan, saya bawa-bawa ini infus. Saya bawa infus sampai depan pintu pintu antara IGD dalam dan IGD luar. Di situ baru ada sinyal. Jadi kalau saya telepon atau saya di situ saya ya nggak setiap saat juga saya harus itu kan, saya juga sadar diri kalau saya udah terkonfirmasi positif kan. Jadi takutnya yang lain-lainnya apa namanya lain-lainnya malah orang udah positif kok malah layaban aja masih kesini-sini sih gitu kan. Ya enak sama yang pasien yang lain saya. Semua ditegur sih waktu itu sama suster, salah satu suster yang nggak tahu orang pakai dia suster di situ pakai APD semua, jadi saya nggak bisa ngapalin muka. Kalau ditegur, apa kok di sini? Apa kan harus diisolasi di sana? Sus, mohon maaf sus, di sana itu nggak ada sinyal, sama sekali nggak ada sinyal. Sedangkan saya butuh komunikasi sama orang-orang rumah gitu loh. Masa saya nggak boleh ini? Sebentar ya sus ya. Ya akhirnya izin, boleh. Jadi saya nggak lama, saya paling lama 15 menit di situ. Telepon anak, pengen lihat anak kan, tanya istri gimana kabar segala macem. Kadang-kadang eh, orang tua juga kadang-kadang nelpon, adik saya nelpon segala macam, keluarga kadang-kadang nelpon semuanya. Ya itulah, biar masih ada komunikasi saya dengan mereka gitu. Oke, di tanggal 28 di hari ke-8 saya juga masih di ruangan isolasi. Di tanggal 28 itu istri akhirnya dirawat, bukan dirawat sih, disuruh isolasi di Puskesmas Gebang. Jadi dijemput dia sama pihak puskesmas, suruh isolasi di Puskesmas Gebang. Kebetulan sih nggak terlalu jauh tempatnya dari rumah, jadi kalau istri saya pengen butuh sesuatu dari rumah, dia tinggal telepon dan orang rumah bisa nganterin ke situ. Tuh. Di tanggal 29 Oktober berarti hari ke-9 saya masih di ruangan isolasi IGD dalam, dan infusan saya sepertinya udah mulai bengkak. Jadi kan di tanggal 21 sampai tanggal 29, 8 hari ya, 8 hari. Jadi infus saya yang pertama sebelah sini, infus saya sebelah kanan, tangan kanan, ada sebelah di bawah jempol. Itu yang pertama yang ya ini yang dicabut akhirnya. Di tanggal 29 di hari ke-9 saya dicabut, pindah ke sini, masih di tangan kanan tapi di sebelah sini. Ini nih bekasnya masih ada dikit, ini bekasnya. Saya di sini ya kan, di sini tusuk lagi, dan itu enggak, ini tusukan yang ketiga. Aduh, udah mati. Gimana sih mas, itu mas yang saya ini pertama di sini, di sebelah sini nggak dapet, trot aduh udah tusuk udah nggak dapet lagi. Terus akhirnya agak sebelah sini
nggak dapet juga, dia kayak nggak pede gitu loh, pas nusuknya nggak pede. Akhirnya, doain mah Pak ya, biar biar saya dapat nadinya nih kata. Jadi kan kelihatan Mas, tinggal tusuk aja gitu kan. Akhirnya dapet lah di sini nih, di sini nih. Ini yang kedua nih, akhirnya tusukan yang kedua. Cilep, alhamdulillah. Setelah 3 kali nusuk, akhirnya yang ketiga kena juga. Udah tuh ganti infus di tanggal 29. Akhirnya ganti infus eh di tanggal 30 30 pagi, di hari yang ke-10 akhirnya saya pindah pindah pindah. Jadi dari tanggal 27, saat saya dimasukin antibiotik tuh, apa namanya, kesehatan saya udah mulai mulai tek 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 tek, mulai mulai naik. Jadi di hari yang ketiga setelah saya masuk ke ruang isolasi itu udah mulai enak tuh, badan udah mulai enak 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 enak. Dan mungkin perawat udah lihat, oh ini udah mulai enak nih kayak si badan apa si saya gitu loh. Makanya pas di atas sudah 01, saya disuruh ke atas. Saya tanggal 30 pagi kalau salah waktu itu, saya bawa dianterin sama suster, sama Mas Tengku kalau tidak salah. Suster cowok, Mas Tengku namanya. Itu asik, itu asik bener. Anaknya masih muda, ya komunikatif lah. Saya suka komunikatif dia. Ya, Pak gini gini nih, Pak gini, oke. Saya bilang pasti oke Pak ya, oke Pak ya. Wah ini asik juga nih. Perawat tapi asik banget gitu. Ya udah bener, akhirnya saya diantar sama Mas Tengku ke atas, ke lantai atas, ditaruh di lantai 4, kamar 413. Jadi saya masuk set ke ruangan, ke lantai 4, sorry, dari lift itu ada 2 ruangan. Kalau ke kanan itu kalau nggak salah itu dulu pernah anak saya dua-duanya pernah dirawat di situ. Jadi dulu itu di lantai 4 di ruangan 40 sekian kalau nggak salah ya, mohon maaf nih. Sebelahnya itu kelas 1. Dulu ruang perawatan kelas 1 sebelah sana. Perawatan kelas 1 sama VIP sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi nah kalau saya sebelah kiri, ruangan 413 tuh, sebelah kiri. Masuk ke ruangan ke ruangan itu, masuk terus akhirnya ada biasa ada meja perawat, ada 2 lorong, jadi masuk kanan kiri. Sono ke kanan itu ada berapa kamar ya? 1, 2, 3, 4. Kayak kalau nggak salah saya nanya itu 5 kamar misalnya. 5 kamar di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kamarnya itu berisi 4 orang. Kalau di sebelah yang kanan ya. Nah kalau yang sebelah kiri itu masuk ada kamar 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Jadi kalau saya ada yang sebelah lorong sebelah kiri itu kamar 413. Satu kamar ada 4 orang, Kalau yang di seberangnya lagi satu kamar itu ada satu kamar 4 orang juga. Terus di sebelah kamar 413 itu ada satu kamar 1. Jadi itu emang dari awal tulisannya ada ruang isolasi. Itu 1 orang doang di situ. Sebelahnya juga 1 orang doang. Nah satunya lagi ada di deket tangga darurat. Kasihan di situ. Saya nggak tahu itu berapa orang di situ. Tapi ada orangnya. Ada orang kayak nggak salah 1 juga deh. Ruangan isolasi juga di situ. Jadi ruang isolasinya ada 1, 2, 3. Ruangan biasanya ada 2. Kebetulan saya di ruangan biasa di 413. Saya masuk biasalah. Assalamualaikum. Izin Pak, saya di sini Pak. Setelah Mas Tenggunya juga kasih tahu, ini Pak, baru Pak ya. Oh ya.
Jadi ada 3 orang di situ. Di pas masuk kan 1, 2, 3. Nah ini baru bed saya yang sebelah sini deket deket jendela. Yang pertama itu sebelah kanan itu kalau nggak salah namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf dia orang Perum 1 Karawaci. Udah tua lah, umur sekitar 70-an lah, itu udah kakek-kakek. Terus yang seberangnya itu ada namanya Pak siapa ya? Nggak tahu deh, lupa deh namanya siapa deh, nggak tahu deh. Itu orang Rajek di situ tuh dia. Nah, sebelahnya yang orang Rajek itu ada namanya Pak Sunardi. Pak Sunardi itu ini apa? Tionghoa dari Pontianak. Jadi dari sana, Tionghoa dari Pontianak. Umurnya juga udah tua juga ya, udah kakek juga. Jadi paling muda di ruangan itu saya di situ. Jadi paling muda mereka. Jadi yang lainnya udah pada tua-tua lah di situ lah. Seru sih, seru. Jadi kayak mereka tuh welcome semua ke saya, welcome semua ke saya. Jadi kayak udah kayak keluarga, jadinya baru masuk aja udah kayak keluarga gitu kan. Saya juga jadi seneng aja gitu ya, psikisnya agak naik lah, mudah-mudahan. Nah, saya masuk nggak lama suster nyamperin yang bapak yang saya lupa namanya itu, yang orang Rajek itu, kasih tahu bapak udah bisa pulang ya gitu. Ya, sore kalau salah tuh, sore dia ngasih tahu sore. Aduh, udah sore sus katanya. Bisa nggak kalau besok aja, karena ini udah malam juga. Alasan seperti mereka sih, dia kayak gitu mas susternya. Udah malam juga, kalau boleh besok siang aja, pagi aja saya pulang. Jadi di tanggal 31 gitu dia mintanya. Tanggal 1 dia pulang minta. Ya udah akhirnya tanggal 30 dikonfirmasi buat pulang, tanggal 31 pagi pulang. Ternyata saya juga akhirnya dia ngomong kan, ya pas nggak ada suster, dia baru ngomong sama kita. Sebenarnya saya nggak mau pulang sore, kenapa? Saya udah ada rencana. Saya pulang dari sini, saya belanja dulu. Astagfirullah. Gak tahu ya dia jualan apa, tapi dia bilang dia mau belanja dulu katanya. Nah, ya Allah, orang di mana-mana pengen pulang, dia malah nahan pulang. Jadi ya udahlah, dia kan maunya dia kayak gitu, kita juga nggak bisa maksain kan. Ya udahlah, mau apa lah, ya apa, yang penting bisa pulang gitu. Ya bener tuh, tanggal 31 Pak yang itu pulang, Pak yang orang Rajin itu pulang cepet gitu. Jadi pasti kalau ada orang yang pulang nggak lama ada yang masuk. Bener, Pak yang itu pulang nggak lama masuk orang lagi penggantinya, namanya Pak Suwarno. Nah itu dedengkot kalau saya bilang. Paling lama dia di situ. Masuk ngobrol-ngobrol. Dia ternyata udah 3 minggu di situ. Allah, parah udah 3 minggu lebih katanya dia. Berarti itu Allah, apa saya kayak gitu juga. Berarti jangan sampai lah itu kan. Iya mas, saya ada ini jadi nggak bisa pulang gitu kan. Sampai bener emang dia kayak mungkin pikiran bagaimana ya, karena orang tua sih ya. Yo Pak Suwarno udah bertua juga. Nah, emang sih dia mikir, jadi di keluarganya dia swab juga akhirnya kan. Jadi kayak saya, istri saya juga akhirnya swab gitu. Jadi dia mikir keluarga dia, istri, anaknya, dan hasilnya gimana, karena nggak, katanya sih belum lama baru di swab gitu. Jadi hasilnya belum ada. Ya udah akhirnya tensinya tinggi Pak Suwarno itu, jadi nggak bisa, masih ditahan di situ. Memang kalau kata orang-orang sih, kalau orang tua baik pikiran pasti tensinya tinggi.
bener aja tuh kalau Pak Suwarno tinggi tensinya. Terus tanggal 1 tanggal 31 Pak Suwarno masuk. Tanggal 1 saya eh, cek darah lagi sama ronsen. Cek darah pagi-pagi habis subuh kalau salah, kalau ya habis subuh, untungnya saya udah sholat subuh. Habis subuh sekitar jam 5-an lebih deh, jam 5-an lebih. Samperin sama suster saya, Pak Fendi, eh, sekarang swab sorry, ambil darah lagi ya sama ronsen ya. Oh iya Ses, ini yang kedua kali ya Ses. Iya, ini kedua kalinya. Dari suruh dokternya, suruh saya suruh ini ronsen itu hari ke-12 berarti kan. Jadi saya pikir kata orang sih 14 hari doang di rumah sakit. Ya mungkin saya pikir tanggal 12 diambil darah, tanggal 13 atau tanggal apa di tanggal 12 itu dapat hasilnya, tanggal 14 sudah bisa pulang. Itu planning di otak saya seperti itu. Ambil tanggal 1 di hari ke-12 saya akhirnya ambil darah, cek darah sama ronsen. Ya, kebetulan Pak Yusuf yang tadi saya bilang, yang orang Karawaci, orang Perumda Karawaci, pulang, alhamdulillah dia pulang. Pak Yusuf pulang, digantiin Pak Sunarto, namanya Pak Sunarto. Jadi akhirnya ada 3, saya, Pak Suwarno, Pak Sunarto, sama Pak Sunardi. 4 orang akhirnya, 4 orang saya di situ, orang tua semua. Masih, jadi saya paling muda di situ, masih udah ngegeng sama orang tua di situ. Akhirnya di tanggal 2 November saya dapat hasil dari ronsen, sama apa, sama gitu, sama ambil darah kemarin, dan hasilnya wah saya pikir masih lama lagi akhirnya perburukan. Jadi harapan harapan tidak sebanding dengan kemauan. Jadi hasilnya saat ambil darah itu leukosit saya tinggi banget, 12.000. Mana ya 12.000? Oh, 12.000. 19.990. Tuh. 19.950. Ini pengambilan di yang hasil tanggal 2, keluar tanggal 2 November 2020. 19.950. Padahal batas normalnya itu 4.000 sampai 11.000 normalnya ya. Jadi saya udah over banget ini. Parah itu, ih. 19.990, hampir 20.000 waktu itu leukosit saya. Saya pikir, perburukannya parah bener sih ini. Jadi leukosit itu bakteri sel darah putih yang, jadi bakteri kedeteksi di situ. Secara medis sih saya nggak ngerti, nggak terlalu paham, cuman katanya seperti itu kan susternya ngejelasinnya biar gampang saya cerna ya seperti itu. Apa namanya, jadi deposit saya 19.990, terus di dada saya, di paru-paru saya masih ada awan-awan putih, awan-awan kayak awan kabut-kabut begitulah katanya. Jadi kayak masih ada kabut-kabut gitu. Ditembak akhirnya sama dokter visit waktu itu kan, Pak ini masih ada ada dokter ada awan-awannya dikit di paru-paru, apa ngerokok ya? Diam saya. Ya dok. Nah kata dokter, itu makanya jangan rokok, kata dokter. Udah deh gini aja, besok pulang dari sini jangan rokok. Saya bilang jangan rokok, ingat kesehatan aja lah Pak gitu kan. Ya dok, ya akhirnya
nyesal juga gitu kan, buang-buang duit buat rokok. Ya itu kembali ke masing-masing individu ya, mau gimana sih. Kadang-kadang sih kalau secara orang bener sih ya gitu, beli beli rokok buat dibakar-bakar doang gitu kan, buat gaya-gayaan doang ya. Tapi ada yang buat perokok bilang ya, ya udah gua sukanya ngerokok gitu deh. Itu kembali ke masing-masing lah, saya nggak berani ngejudge gimana gimana. Tapi yang pasti buat saya itu suatu pelajaran banget, bahwasanya secara nggak langsung, secara efeknya nanti panjang, efeknya panjang. Ya itu akhirnya saya sampai bisa rokok, saya bisa batuk-batuk sampai keluar darah. Itu menurut saya udah udah warning banget itu, udah warning banget. Sampai di ronsen jelek gitu kan, bukan di ronsen jelek, pikir wah ini udah nggak bener gitu kan. Kalau saya terusin, saya sayang sama diri saya sendiri gitu kan. Paru-paru saya kalau kenapa-kenapa, saya juga kan yang ngerasain gitu. Saya punya anak, saya punya istri yang harus saya biayain. Tak pikir macam-macam lah gue. Ya udah pas ditembak seperti itu sama dokter, ya udah iya dok, iya dok. Cuman bisa iya iya aja, udah mau gimana lagi, udah kejadian gitu kan. Udah ya udahlah. Gini aja berarti masih belum bisa boleh pulang nih Pak ya gitu kan. Karena karena sesuai ilustrasi sih harusnya di tanggal 12, di hari ke-12 kita ambil darah sama ronsen, harapannya di hari ke-14 Bapak bisa pulang. Cuman kalau masih ada perburukan seperti ini ya harus nunggu lagi sampai kita eh, ambil darah lagi nanti sama ronsen gitu. Nanti alhamdulillah ya udahlah, saya ikutin aja, yang udah saya sembuh dok. Yaudah gitu. Saya ingin dulu ya sini ya. Eh, Terus dia ngomong sama susternya, ganti eh, apa antibiotiknya ganti yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Ya udah berarti akhirnya saya diganti antibiotik yang lebih bagus lagi.